Yosef akhirnya menyesal akui Mimin sebagai pelaku kasus Subang. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah mengakui penyesalannya kepada penyidik Polda Jabar. Meski belum mengaku sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, namun Yosef sudah merasa menyesal. Penyesalan Yosef dianggap sebagai progres atas penyidikan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum Polda Jabar Kombes Surawan menerangkan hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Baru Danu, kata Sirawan. Menurutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Danu dan Yosef setiap hari. Kami lakukan pemeriksaan setiap harinya untuk Pak Yosef, katanya. Sejauh ini, kata Kombes Pol Surawan, pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Sementara masih berubah-ubah, jelasnya. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Mengiyakan belum, katanya. Walau belum mengaku, namun Yosef Hidayah suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Kalau kita tanya ada penyesalan, kata Kombes Surawan. Kakak Tuti Suhartini, Lilis menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Dia, Yosef, sudah menyebut pelakunya si istri muda sama anaknya. Dia sudah ngomong, cuma gak diperdalam sama polisi, kata Lilis. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef, kata Lilis, saat hadir tahlil. Waktu tahlil 2 hari, emang saya sudah curiga, sudah ngomong dari dulu, cuma kenapa Polda gak diperdalam cerita itu, katanya. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Besoknya, kata Yosef, itu mah dugaan saja, udah ya udah, kata Lilis menirukan ucapan Yosef. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak tanggal 18 Agustus tahun 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Konsistensi memberi keterangan. Tidak ada keterangan Pak Yosef dari pertama saya dampingi, sampai tadi malam. Itu tidak ada perubahan, kata Rohman saat diwawancara Tribun Jabar. Kesaksian Muhammad Ramdhanu atau Danu dalam kasus Subang coba dipatahkan 2 orang. Danu merupakan tersangka kasus Subang yang menyebut keterlibatan 2 anak Mimin Mintarsi, Arigi dan Abi. Menurut Danu, 2 anak Mimin tersebut datang ke TKP kasus sekitar tengah malam. Kata Danu, Arigi mengambil golok yang diambilnya atas suruhan Yosef Hidayah, yang juga tersangka kasus Subang. Tak lama setelah itu Danu mendengar suara teriakan yang berasal dari Amel. Saat mengikuti suara tersebut dari kamar, Danu mengaku syok karena Abi membenturkan kepala Amalia Mustika Ratu ke dinding. Tak sampai di sana, Danu juga melihat Arigi dan Abi membawa jasad Tuti dari kamar ke ruang TV lalu ke kamar mandi kemudian dimasukkan ke dalam bagasi mobil Alphard. Tak hanya melihat Abi dan Arigi, menurut Taufan, Danu juga melihat Mimin istri muda Yosef juga datang ke rumah Tuti Suhartini. Kini, muncul sosok yang siap mematahkan keterangan Danu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Sosok tersebut merupakan teman-teman salah satu kasus Subang, yaitu Arigi anak Mimin. Arigi dan Mimin sama-sama menjadi tersangka kasus Subang bersama Yosef Hidayat, Abi saudara Arigi, dan Danu. 2 orang rekan kerja Arigi, Ramdan dan Fadil, mengaku bersama Arigi semalaman pada saat kasus Subang. Menurut mereka, ketiganya baru datang setelah nongkrong di lapangan dan datang ke konter HP pada 17 Agustus 2021. Setelah itu, mereka bertiga bermain game hingga begadang. Namun, Arigi pada saat itu tidur terlebih dulu dari kedua temannya. Polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Lilis, kakak dari korban Tuti Suhartini, menceritakan kecurigaan dan kejanggalan pembunuhan tersebut. Lilis mengatakan bahwa tersangka Yosef sempat berbicara dengannya dan kedua saudaranya soal pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dia, Yosef, kan sudah menyebutkan pelakunya itu si istri muda sama anaknya itu, dia udah ngomong suaminya itu. Dia sudah ngomong, cuma nggak diperdalam sama polisi. Nggak tahu itu MAH, udah hilang cerita itu, tuturnya. Menurut Lilis, Yosef pernah berbicara soal pelaku pembunuhan tersebut saat acara tahlilan yang berlangsung di rumahnya.
Diberitakan sebelumnya, polisi menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23. Kelima tersangka ini adalah Danu alias M. Ramdhanu, Yosef, suami Tuti, Mimin, istri kedua Yosef, Arigi Reksa Pratama, anak dari Mimin, dan Abi, anak dari Mimin. Dari ketiga tersangka, polisi baru menahan tersangka Yosef dan Danu, sedang Mimin dan 2 anaknya belum dilakukan penahanan. Tersangka kasus Subang Yosef Hidayah mengakui penyesalannya kepada penyidik Polda Jabar. Meski belum mengaku sebagai pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, namun Yosef sudah merasa menyesal. Penyesalan Yosef dianggap sebagai progres atas penyidikan kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kepala Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jabar Kombes Surawan menerangkan hingga kini baru Muhammad Ramdhanu alias Danu yang kooperatif memberi keterangan. Menurutnya penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Danu dan Yosef setiap hari. Sejauh ini kata Kombes Pol Surawan, pengakuan Yosef soal kasus Subang masih belum konsisten. Surawan mengatakan Yosef belum mengaku terkait keterangan Danu yang menyebutnya melakukan pembunuhan terhadap Tuti dan Amel pada 18 Agustus 2021. Walau belum mengaku, namun Yosef Hidayah suami Tuti dan Mimin ini sudah merasa menyesal. Kakak Tuti Suhartini, Lilis menerangkan sebelumnya Yosef pernah mengaku bahwa Mimin adalah pelaku kasus Subang. Pengakuan itu terlontar dari mulut Yosef kata Lilis, saat hadir tahlil. Namun ketika ditanyakan ulang, Yosef justru meminta untuk tidak membahasnya lagi. Sementara pengacara Yosef, Rohman Hidayat mengatakan bahwa pengakuan Yosef sejak 18 Agustus 2021 sampai dengan saat ini masih sama. Akhirnya fakta soal kresek kuning di TKP kasus Subang yang sempat viral di lini masa terang benderang. Sosok yang membawa kresek kuning itu pun angkat bicara. Dia adalah Dani Cimeng. Dani adalah bantuan polisi, Banpol, yang saat itu membantu Polsek Jalan Cagak memeriksa tempat kejadian perkara, TKP, setelah kejadian pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Alasan Dani Cimeng menjadi sorotan karena ia membawa kresek kuning saat berada di TKP kasus Subang tersebut. Belakangan, kresek kuning ini diketahui juga ada saat pemakaman Tuti dan Amalia. Diduga, isi kresek kuning itu adalah barang bukti yang berusaha disembunyikan pelaku. Tetapi, Dani membantah bahwa saat itu kresek kuning yang ia bawa sama dengan yang berada di lokasi pemakaman. Menurut Dani, kresek kuning yang ia bawa saat itu berisi rokok. Dani mengatakan, rokok-rokok itu dibeli untuk para anggota petugas yang ikut memeriksa TKP. Mengenai alasan kehadirannya di TKP, Dani Cimeng mengaku dirinya membantu untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari itu. Dani mengaku, dirinya tidak berani untuk memasuki TKP lebih dalam seperti ke dalam rumah sebab hal itu merupakan kewenangan penyidik. Mengenai kresek kuning yang berada di lokasi pemakaman, Dani mengaku tidak mengetahuinya. Dani menambahkan, bahwa ia telah memastikan telah melakukan prosedur keamanan barang bukti.